Oke, kita lanjutkan kuliah kita ya. Jadi tugasnya adalah ini. Anda membuat kelompok 2 atau 3 orang maksimal per kelompok. Sudah semua anggotanya lengkap? Ada yang belum dapat anggota? Hah? Halo? Sudah semua, Pak. Sudah. Jadi berapa kelompok di kelas ini? 3 kelompok ya, oke. 7 bagi 3 berarti ada yang 2, 2, 3 ya. Oke. Nah, media sosialnya terserah ya. Terus Anda membuat barang atau jasa yang dijual, boleh punya orang lain, boleh punya Anda. Jadi tidak harus Anda yang bikin pempek. Boleh pempek punya uang lain, kamu foto, kamu jual di media sosial, kalau uang minta kirim baru kamu kirimkan kan. Jadi tidak capek. Atau pekerjaan yang lain. Tapi memang benar kita menjual itu kan. Oke. Jadi boleh beli pempek di Cinde kamu jual gitu kan. Pempek yang di Cinde itu kamu ambil, kamu foto, kamu jual ke media sosial. Atau ngomong dulu sama tukang pempek. Kalau ada yang mesen baru aku ambil. Kalau kata yang mesen, tidak perlu aku ambil. Nah, seandainya kalau jualnya pempek. Kalau jual jasa ya berarti kan nunggu dipanggil orang. Kalau nggak ada yang manggil berarti kita nggak susah. Selanjutnya adalah harus ada bukti berupa kalau memang di Facebook atau di media sosial yang lain atau di IG atau di media sosial yang lain atau ke OLX bisa juga kamu jualnya di OLX atau Tokopedia atau yang lain ya. Nah, bukti orang itu tawar menawar tuh ada screenshotnya ya. Kalau nggak ada screenshotnya berarti bohong-bohongan itu. Kenapa kami meminta ini? Saya meminta ini agar Anda tuh mempraktekkan dan mengalami jualan online itu seperti apa gitu. Karena trennya sekarang sesuatu itu maunya online. Ya? Kok misalnya menjual satu aja susah? Si Raihan, kamu jualan apa Raihan? Jual ini, Pak, akun Iya, game apa? online. Akun apa? Game online. Oh ya, sudah ada yang laku belum? Kemarin 1, Pak. Nah, 1. Gimana kamu transaksinya? Pakai apa tuh? Medianya? Untuk transaksi kemarin ada di Akil, Pak. Tidak, pakai media apa transaksinya? Pakai media apa? Oh, Dana. Bukan, itu bayarannya, Bos. Dialog dengan pelanggannya pakai apa? Oh, di sosial media, di chat line. Chat line? Line, pakai line. Line apa? Line. Apa ya? Oke, punya siapa tuh? Akun siapa? Akil ya? Akil, Pak. Saya baca ceritakan Akil, gimana isinya? Coba bisa nggak ditampilkan di sini? Di share. Saya mau lihat, bener nggak yang kamu screenshot itu? Oh, gambar akunnya, Pak. Ya kan ada dialog kamu itu kan. Tampilkan dialognya itu. Kan di screenshot saya minta kan bukti dialognya. Waktu kamu negosiasi jual beli itu. Mana? Share screen-nya, Pak. Ya, share screen. Maksudnya ada bisa bareng, Pak. Oh ya. Sebentar. Saya harus stop dulu ya. Oke. Nah, silakan. Prabu Sareja ini masih puasa ya? Prabu Sareja ini puasa orangnya. Apa? Prabu Sareja ini kemana? Puasa orangnya. Kenapa kamu tidak ngintip ke kamera itu? Kamu keluar aja lah dari kuliah saya. Sudah terlambat, tidak pakai kamera pula. Untuk apa saya ngomong sama antum? Kelihatan enggak, Pak? Nah, kelihatan. Oh, ini hasil dari line tadi ya? Bisa dibesarkan Iya, lagi nggak? Tulisannya kecil. Kalau di saya sih, kalau di kamu nggak tahu saya. Kalau di saya agak kecil. Besarkan lagi tampilannya. Bisa tampilannya besarkan lagi? Bentar ya, Pak. Ini Nggak bisa sudah ya? jadi PPT soalnya. Yalah. Kamu jual
Apa tuh? Jual apa tuh? Akun Polarona Redirect apa dia tuh? Coba bacakan itu yang dari yang pertama kali itu, dari sebelah kiri itu apa dia? Itu ke sebelah kiri mulai dialognya kan? iya Pak. Coba bacakan. Pertama ngapo itu, ngomong ngapo itu, enggak terbaca aku. Karena kecil saya enggak terbaca. Ya, kamu yang baca. Siapa yang share ini? Eh, Ya bentar Pak. Ya, tolong kamu baca. Kok kamu udah bisa baca punya kamu dewek? Apalagi aku. Kak mau jual akun Valorant Redirected. Nah, apa Terus itu? Itu Redirect itu nama gamenya ya? bukan Pak. Maksudnya kalau di game itu Pak, kalau kita buat akun baru, kalau kita mau main mode ranked, kita harus menyelesaikan mode klasik 10 kali menang Pak. Hmm. Jadi kita buat akun baru, kita menangin 10 kali di mode klasik terus dijual Pak. Hmm. Nah di situ Pak dijual Pak. Oke. Nah, terus apa bawahnya tuh? Pom, Chonsing, apa itu? Oh ini forum untuk dijual Pak. Ini yang punya kau yang mau kau jual. Pak. Diisi Yang data nama diri. Muhammad Akil. Berarti nanti kakek yang main tuh atas nama Muhammad Akil ya, bukan atas nama orang yang membeli tadi ya? Nah, itu forum untuk dijual Pak. Hmm. Diisi Instagram, biodatanya Pak. Hmm. Terus maksudnya itu eh, biodata penjual Pak. Nah, terus terus spesifikasi akunnya Pak. Harganya harganya 15.000 ya? iya Pak 50.000. 15.000. Oke, terus lanjut. Bacakan lagi tuh. Ya baca. Apa itu isinya? Tuh? Saya nggak kebaca. Terus, halo, Akil, halo. Iya Pak, bentar Pak. Kok bentar kamu yang share kok nggak bisa baca? Ya bagi kami yang kecil begini tulisannya nggak kebaca lah. Nah Pak, terus dia dia bertanya kan Pak, Hmm? itu belum ready ranked ya, butuh 5 win lagi. Terus Yang mana itu belum? dijelasin Pak, Yang udah bagian mana itu belum? yang ini Pak, yang kanan kedua Pak. Hmm? Dia chat kan Pak, itu belum ready ranked ya, butuh 5 win lagi. Terus saya bales Pak, udah Kak, itu 5 kali buat nentuin dapet ranknya. Walah oke katanya Pak. Terus lanjut, dia minta ID dan passwordnya Pak. Saya kirim, Hmm? Terus? lalu dia minta bukti logoutnya Pak, yang di gambar kiri kedua. Hmm? Lalu saya kirim kan Pak, itu saya sudah logout, saya balas. Terus katanya isi form pencairan Pak. Oke, gimana itu? Ku proses hari ini ya untuk pom boleh isi nominal berapa? 20K. Gimana dia bayarnya ke kamu mana tuh? Bahwa dia sudah bayar atau belum? Gimana kamu tahu? Hmm? Kan saya juga minta nah ini oke lah, ini dialognya ya. Nah, sekarang bukti bahwa kalau dia misalnya maki transfer, oh ini transfernya ya. Maki dana ini ya. Iya Pak, Iya Pak. pakai Hmm. Dana. Oke. Apalagi bukti lagi yang selain bukti transfer yang bisa kamu tampilkan ke saya? Apalagi? Bukti apa lagi? Tugas-tugas kemarin tuh. Bentuk barang yang dijualkan. Oke, apa barang yang dijualnya apa? Nah, ini Pak bentuk gambaran gamenya Pak. Hmm. Oke, apa lagi? Yang ditampilkan lagi?
Poster iklannya Poster mungkin, Pak. iklan, Pak. Ini ditampilkan di mana poster iklan ini? WhatsApp dan Instagram, Pak. Terus IG-nya mana IG-nya? Nggak kelihatan IG-nya. Oh, ini pas ditampilin di Instagramnya, Pak. Ini pas sudah diiklankan. Terus mana bahwa ini ditampilkan di IG, mana tulisan IG-nya? Nggak ada itu. Yang mana Oh, itu? ini, Pak. Oh Cover iya, tulisan kecil. Instagram kecil sekali ya. Ada tulisan Iya, Pak. Instagram itu ya. Oke, terus. Yang lain lagi? Apa lagi? Sudah lanjut ke bukti chat. Mm-mm. Bukti chat tadi, terus bukti pembayaran. Oke, apa lagi? Habis, Pak. Oke, kamu punya akun Facebook nggak? Ada, Pak. Punya, Pak. Nah, coba ya, saya kasih waktu 1 minggu lagi. Ya, coba berhenti dulu sharing. Ya, karena ini akan menjadi nilai ujian tengah semester kamu. Saya kasih keluasan gitu, jangan hanya di IG. Jadi coba ke media sosial. Jadi jangan hanya satu media sosial, coba ke IG, Facebook, OLX, Tokopedia, atau marketplace yang lain. Jadi tidak hanya ke media sosial, boleh juga ke marketplace. Tokopedia, Bukalapak, OLX, Instagram, Facebook, apalagi yang kamu. Jadi jangan satu ya, luaskan gitu tempat menjualnya. Ya. Nah, saya kasih waktu seminggu ini. Minggu depan dikumpulkan hasilnya ke e-learning. Dan itu akan saya nilai sebagai ujian tengah semester. Jadi siapa yang paling bagus ya nilainya besar. Yang apa adanya nilainya apa adanya. Yang minim sekali nilainya paling minim. Ya. Itu. Kalau cuma 1 kali transaksi seperti ini tadi, kecil nilainya ini. Karena Anda cuma memakai satu media, pakai Instagram saja. Harusnya Anda luaskan ke media-media yang lain. Ada media sosial, ada marketplace. Kalau media sosial bisa Facebook, Instagram, Line, apalagi tadi. Kata kamu di Line, itu saya lihat di IG nggak ada gambar Line. IG tadi bukan Line. Line tuh ini, Pak, tempat transaksinya, Pak. Tempat percakapan, ya, Pak. Nah, jadi banyak-banyaklah ke media yang lain. Nah, kemudian bisa juga ke marketplace, bisa ke OLX, Tokopedia, Bukalapak, apa lagi? Tempat-tempat orang berjualan tuh. Shopee, ya. Nah, kenapa? Saya pengen Anda belajar itu bagaimana membuat akun-akun di marketplace gitu. Ya. Ya nanti kan saya waktu kasih seminggu. Aku yakin pasti lebih banyak yang laku tuh. Coba Anda belajar membuat akun-akun di marketplace. Tokopedia, Bukalapak, OLX, Shopee. Shopee itu luar biasa saya lihat promosinya di TV. Pernah nonton TV nggak? Iqbal Pahlevi pernah nonton TV? Sering, Pak. Siapa yang bintang iklan Shopee? Banyak, Pak. Ya, yang muncul di TV kemarin siapa Arya tuh? Saloka. Siapa? Arya Saloka. Bukan. Jackie Chan. Oh iya, di Kitchen. Yang baru, Bang. Dia mampu membayar bintang film semahal itu. Makanya Jackie Chan enggak galak dibayar sejuta sekali ngiklan. Tidak. Nah, dia mampu. Shopee itu membayar sebesar itu. Jadi kalau Anda punya produk, Anda membayar bintang iklan, cari orang yang terkenal. Istilahnya kalau sekarang tuh apa kalau kita minta dia ngiklan ke punya kita? Prabu Sareja apa namanya kalau kau punya produk minta kawan kita orang terkenal mengiklankan punya kita. Apa namanya istilah? Istilahnya apa tuh? Prabu Sareja? Promosi bukan, Pak? Apa dia? Endorse. Endorse. Promosi itu nama Promosi. kegiatan. Nah, apa namanya? Tolong dong ini diiklankan sama dia. Apa namanya? Endorse, Pak. Endorse. Nah, kita mampu minta endorse sama siapa bintang film terkenal di bintang-bintang terkenal di Indonesia yang punya akun-akun media sosial yang terkenal. Siapa juga? Siapa Prabu Sareja? Yang kau tahu? Yang nggak ngiklan ke produk orang. Siapa lah? Atta, Pak. Atta Halilintar. Ya anggaplah Atta Halilintar. Berapa Atta Halilintar dibayar kalau kau punya produk PMP misalnya minta Atta Halilintar yang mengiklankan, berapa lah dia dibayar?
200 mungkin, Pak. 200 apa? Rupiah? Juta. Enggak mahalnya. Nggak mungkin semahal itu, Bos. Mana ada harga jualan pempek berapa? Nggak mungkin semahal itu. Ya. Nah, itu Shopee mampu membayar seorang Jackie Chan. Jackie Chan itu yang terkenal. Ada lagi nggak yang media sosial atau marketplace yang mampu membayar bintang-bintang Korea? Ada. BTS. Siapa? Apa? Media. Tokopedia. Tokopedia, Ya? Pak. Tokopedia dia merapo lah dia bayar bintang-bintang Korea itu. Nah, itulah dikenal dengan istilah yang dalam pemasaran namanya bakar duit. Dia habiskan dulu duit untuk promosi. Ya. Habiskan uang sebanyak-banyak untuk promosi, nanti dia akan dapat pelanggan, pembeli yang banyak. Jadi istilahnya bakar duit. Nah, ketika media sosialnya atau marketplace-nya sudah tinggi, sudah banyak pembelinya, ya uang itu akan kembali menurut hitungan mereka. Bayar seorang bintang iklan Korea itu pasti mahal sekali. Ya. Dimas, medianya di mana kamu promosikan produk kamu, Dimas? Ya WA, Pak. Di mana? Ya WA. Ya WA nggak open. Carilah media sosial yang lain. Ya, kalau WA saja saya kasih 0 nilainya. WA itu bukan media sosial, itu namanya chat group. Anda harus ke media sosial dong, ke Facebook, IG, OLX, Bukalapak. Ya yang ke WA saja nggak saya lah. Kalau Anda promosi ke WA, itu bukan media sosial itu. Itu Di namanya IG juga, Pak. chat group. Hah? Di IG juga itu dipromosi ke. Tidak, Iqbal sekelompok sama Dimas. Dengan Dimas. Oke, di IG mana kau promosi ke? Punya siapa? Di IG. Hah? Di IG tapi nge-like bae wong ndak nanya-nanya. Ya karena tidak bisa menampilkan sesuatu yang menarik. Kalau cak poster cak punya kawan kamu tadi itu menarik itu. Kamu nampilkannya apa? Jualan produknya apa? Ini jual jasa, Pak. Servis. Ya, buat Servis poster nggak? kasih. Buat poster nggak di situ? Buat. Bagus nggak posternya? Nggak tahu, Pak. Nah, posternya nggak menarik, kata-katanya nggak menarik. Kayak anak SD. Sekarang ini, ya, sesuatu itu bagaimana Anda membuat menarik. Jangan hanya poster, harus ada tokoh yang ditampilkan. Kenapa Bukalapak atau Shopee atau tadi apa yang pakai Tokopedia itu, dia menampilkan tokoh terkenal bicara di tempat dia. Jadi kalau Anda punya IG, Anda saja sebagai bintang iklannya. Anda yang ditampilkan sebenarnya apa? Pada saat Anda memperbaiki AC itu disorot. Kalau Anda servis AC ya? Pak Lepi, jasanya jasa apa? Iya, Pak. Nah, siapa yang ngerjain? Servis AC. Servis AC-nya siapa yang ngerjain? Saya, Pak. Saya tuh siapa? Saya tuh. Prabu, Pak. Oh, bertiga kamu nih. Iya, Pak. Nah, Prabu, Ya, Pak. dalam minggu kemarin ada nggak kamu dapat pekerjaan? Ada, Pak. Nah, itu disorot. Pada saat Prabu ngerjain servis AC itu disorot. Nah, setelah itu disorot, orang percaya, oh memang benar dia ini pintar servis AC. Ada komentar-komentar, ada tulisan, atau ada yang bicara di situ mempromosikan bahwa kami servis AC. Ini buktinya. Kan bisa diedit videonya kan? Jadi ada video tentang wong lagi begawe, ada video wong berdialog mempromosikan, ada tulisan-tulisan yang ditampilkan. Nah, jadi kan durasinya berapa? 1 menit ya kalau di IG ya video. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, 1 menit itu mudah bikinnya. Potong-potong si Prabu lagi nyervis AC disorot. Orang percaya, oh iya benar memang pintar dari nyervis AC. Ini ada buktinya, ada videonya dia lagi nyervis AC. Ada orang yang mempromosikan. Siapa yang cakep di antara kamu wajahnya? Nah, itu mempromosikan, dia berdialog di depan kamera.
Oh, kami ini tag dipotong lagi gambar uang lagi nyervisasi. Dia ngomong apa lagi? Dipotong lagi. Jadi percaya orang. Nah, jika Anda ingin menghubungi kami, hubungi nomor di bawah ini. Ada tulisan pejalan. Jadi menarik. Kalau ada cuman tuh poster mati aja, wajar aja orang nggak anu. Saya sering dikirim orang apa ya, servis AC apa namanya, saya lupa. Saya dia kirim, tapi cuma foto baik. Servis AC, panggilan, nih, dah. Cuman foto baik dia kirim ke WA aku. Tidak menarik bagi aku. Nah, coba kalau dia kirimkan video ke WA aku misalnya. Wah, aku tertarik. Atau dia tampilkan video, link video di YouTube dia. Jadi ada link videonya. Atau dia tampilkan video di IG dia. Wah, aku pengen nonton. Wah, aku percaya bahwa dia bisa nyerpis. Karena ada buktinya pada saat dia bekerja, nyerpis AC. Kalau cuma tulisan B, aku udah tertarik. Jadi berapa kali wong itu ngirim promosi ke aku, ya aku cuek kebaik gitu. Karena bagi aku tidak menarik. Nah, coba ada modifikasi iklannya dalam seminggu ini. Bentuk video 1 menit kok mudah kok ngeditnya sekarang. Ya, pada saat dia nyerpis disorot, kemudian Anda mempromosikan disorot sebentar ngomong, nanti ada tulisan-tulisan yang bergerak. Nah, udah selesai lah itu, mudah itu. Ya, jadi ternyata marketing Anda kurang bagus. Mungkin Prabu pinter nyerpis, tapi marketingnya. Prabu tinggal di mana, Prabu? Mulai, Pak. Iya, Anda mungkin punya pengalaman nyerpis, tapi nggak laku karena Anda tidak punya tim marketing yang pintar. Jadi tim teknisnya oke, sudah benar, Prabunya sudah pintar nyerpis. Nah, si Iqbal sama Dimas ini sebagai tim promosinya nggak kreatif gitu, sehingga nggak laku gitu. Kalau Leonarki tentang apa Leonarki? Tentang makanan, Pak. Ya, jualan makanan apa Leonarki? Pempek, Pak. Apa? Pempek, Pak. Dengan siapa kelompoknya? Rafael, Pak. Nah, pempek punya siapa yang kau jual? Rafael, Pak. Oh, Rafael punya usaha pempek? Iya, Pak. Di mana? Bukannya di depan rumah, Pak. Ya, di mana rumah kau? Di mana? Di Mak Rayu, Pak. Mak Rayu sebelah mana? Di Tanjung Burung. Tanjung Burung ya. Masuk dari mana lah kalau aku lewat gambarannya tuh? Bisa dari Jalan Sultan Mansur, Pak. Oh, Sultan Mansur, terus kemana lagi? Lagi ada belok kiri, lorong Tanjung Burung, Pak. Lurus, Pak, tinggal. Tanjung Burung tuh yang arah ke PGRI itu bukan? PGRI, iya, tapi lorong sebelahnya, Pak. Sebelahnya. Iya. Kalau PGRI lurus lagi, kalau Tanjung Burung sebelah mundur lagi. Nah, kalau kau melewati jalan yang nak ke PGRI itu, ada komplek-komplek perumahan itu. Nah, sebelah mana Tanjung Burung tuh? Oh, itu lurus, Pak, tinggal, Pak. Kaki keluar di Jalan Sultan Mansur. Ya. Nah, kamu jualan di depan rumah? Iya, Pak. Pagi hari? Dari siang, Pak. Dari jam berapa? Jam 11. Sampai jam? 6 sore, Pak. Pempek Maghrib. apa itu? Banyak, Pak. Ada yang bulat, ada yang lenjer, atau yang isi macam-macam. Berapa satunya? 2.000, Pak. 2.000 pempek ikan apa? Gabus? Iya. Itu habis dalam satu hari? Halo? Satu hari habis itu? Ya. Rafael? Halo, Pak. Habis satu hari jualannya? Kadang habis, kadang tidak. Oke. Itu yang orang beli langsung kan? Nah, yang kamu transaksi melalui media sosial sudah berapa banyak yang laku? Ada baru 1 orang, Pak, beli, Pak. Nah, dia sudah chattingnya di situ di media sosial. Sudah, Pak, dari IG. Ya IG. Ada bukti chattingnya? Bentar, Pak, belum di Ya, screenshot, Pak. oke. Nanti dibuat ya. Nah, itu baru satu, Iya, Pak. Saya kasih waktu 1 minggu lagi. Ini paling mudah jual PMP. PMP ini kan makanan kesukaan orang Palembang. Ini paling mudah dibandingkan servis AC. Tidak semua AC rusak tiap hari. Tapi kalau makan pempek, tiap hari wong pengen makan pempek, ya kan? Nah, harusnya kamu promosi jangan hanya di IG saja, luaskan lagi ke Facebook, ya, luaskan lagi ke Tokopedia, Bukalapak, OLX. Saya yakin pempek itu kalau kamu ke media sosial yang luas atau marketplace yang luas, pasti dia minta kirim keluar Palembang.
Aku yakin. Aku percaya kalau kamu jangan hanya di IG. Coba Anda luaskan lagi ke yang lain. Ke Facebook, ke OLX, Bukalapak, Tokopedia, atau Shopee. Aku yakin kamu pasti banyak pelanggan-pelanggan dari luar kota Palembang minta dikirim ke luar kota Palembang. Saya punya teman namanya Kartini, pempek Samil. Oh, dulu waktu dia pertama kali merintis itu, dia ngelepon aku, nge-WA aku, kalau pempek dah. Dulu belum ngetop yang kiriman melalui Gojek itu ya, apa namanya itu, Gosen ya, belum ngetop. Nah, jadi kalau dulu kan kita males, masih zaman-zaman dulu itu males. Aku beli pempek misalnya 10.000, ongkos kirim 10.000, pakai Gosen atau Gojek. Rugi aku. Tapi kalau sekarang orang rela, mau. Anak saya tuh kalau beli minuman tuh melalui Gojek, apa deh istilahnya kalau minuman melalui Gojek itu apa namanya? GoFood. Nah, GoFood itu ya, kalau kupikir masa ongkos kirimnya daripada harga minumannya, atau seimbang, misalnya minumannya 10.000, ongkos kirimnya 10.000, rugi beli minuman. Tapi zaman sekarang orang nggak mikir lagi. Yang penting aku pacak minum dan makan. Biarlah ongkos kirim, aku yang nanggung. Kalau zaman saya dulu waktu masih awal-awal Gojek dulu, saya rugi aku. Malah beli makanan 20.000, ongkos kirim 10.000, 30 rugi. Kalau sekarang orang nggak mikir lagi ongkos kirim. Ya, yang penting praktis. Dia nggak keluar rumah, dia pacak makan, pacak minum. Nah, itu PMP itu bisa itu. Ya, tawarkan saja ke media sosial. Ya. Bila perlu Anda kerjasama sama GoFood, saya nggak tahu gimana caranya tuh. Pelajari gitu. Aku yakin banyak orang minta kirimkan pempek melalui GoFood itu. Ya. Atau ke Tokopedia OLX, Bukalapak. Itu pasti banyak orang mau minta kirim ke luar kota Palembang. Saya yakin bertambah penghasilan kamu. Ya. Nah, saya aja nggak tahu di mana IG kamu. Nah, itu kan kalau pempek gabus ya, itu banyak orang seneng. Dikirim keluar kota mau orang. Jadi sebenarnya Anda tuh sudah punya potensi produknya, jasanya sudah ada, sudah bisa servis AC, jualan pempek. Kalau Akil tadi jualan token. Tapi yang jadi masalah ini marketingnya saya lihat. Anda masih marketingnya tradisional. Tidak marketingnya dimajukan seperti marketing yang sekarang. Ya? Cara-cara marketing sekarang itu. Jadi butuh, benar pempek pasti butuh orang. AC, orang butuh servis AC. Yang main game dia butuh token. Tapi Anda sudah menjawab kebutuhan, tapi Anda nggak bisa menampilkan yang menarik sehingga orang memilih Anda. Coba pempek di daerah 26 itu kan sebelah-sebelahan. Tapi hati yang bangkrut kan? Bertahan mereka. Karena mereka bisa mempromosikan masing-masing. Ada yang nulis 1.000, ada yang nulis 1.200. Tapi kenapa pempek itu bisa bertahan di sana? Nah, berarti kan promosi mereka hebat. Coba kalau promosinya nggak hebat, selesai, sepi orang jualan belanja di 26 itu. Ya, nah itu. Jadi promosinya saya lihat Anda tidak punya trik promosi yang hebat, masih manual, masih biasa-biasa saja. Walaupun pakai media elektronik, tapi cuma menampilkan poster cak tadi, ya, nggak maju gitu, ya. Harus ada videonya, ya, ada dialog-dialognya, ada contoh barangnya. Bila perlu pempek tadi tuh disorot, kan mudah nyorot pempek, serot pempek. Nggak ada yang menunjuk ke ini pempek jelaskan pempek apa ini kan, rasonya cak mano. Oh, itu mudah sekali. Bila perlu sambil ada yang demo sambil makan pempek, ya kan? Mendemokan sambil makan pempek. Oh, lemaknya mantap rasanya. Aku yakin laku pempeknya. Kalau promosi cuma tulisan-tulisan baik, gambar-gambar baik, bosen orang lihatnya. Jadi sekarang ini orang seneng nonton video sebenarnya kalau promosi. Bukan tulisan, bukan kayak media koran. Jadi ada videonya. Nah, coba 1 minggu lagi saya kasih waktu. Ya, seminggu lagi saya kasih waktu. Saya minta ini menjadi nilai ujian tengah semester, mid semester kamu. Ya kalau cuma laku 1 atau cuma pakai WA, sudahlah. Itu 0 lah nilainya. Ada yang budak komputer promosinya mah itu pakai WA, pakai IG. Banyak yang bisa dibuat oleh orang-orang komputer. Ya, harus kreatif lah orang komputer.
media sosial banyak, marketplace banyak, dan tidak hanya poster saja. Anda bisa buat yang lebih kreatif lagi konten-kontennya. Sehingga orang mau membeli produk Anda. Ya, nah, harus minggu ini bisa kreatif sehingga pembelinya menjadi banyak. Dan Anda merasakan bagaimana berjualan tidak harus pergi ke keluar, cukup tinggal di rumah, laku. Dan tidak harus produk kita, produk orang lain pun bisa kita jualkan. Ibaratnya kalau si Iqbal punya sepatu bekas yang bagus, acak kau jual di media sosial sama di marketplace. Tidak? Tidak penting-penting. Kalau dulu saya mau jual produk bekas, saya harus pergi ke Cinde, nawarkan barang ke tukang jualan loak di pasar loak Cinde. Itu zaman saya dulu. Kalau sekarang punya sepeda bekas, cukup dipoto atau dinaikin, disorot videonya, jual sepeda bekas. Laku sekarang. Tidak perlu saya ke Cinde. Nah, kalau dulu sih susah jualan. Kalau sekarang, aduh, mudah sekali jualan. Ya, punya mobil bekas, cukup dipoto. Punya motor bekas, cukup dipoto, dikasih komentar, jual ke media. Waduh, mudah sekali sekarang jualan. Ya, nah, apalagi Rafael sudah punya PMP. Itu punya orang tua ya, usaha orang tua Rafael. Iya, Pak. Nah, itu bagus itu Rafael. Kau orang komputer, kembangkan usaha orang tua kau tuh. Orang tua kau sudah punya skill dalam membuat pempek. Nah, sekarang pemasarannya yang belum. Nah, Iya, Pak. kau sebagai orang komputer tantangan bagaimana pendapatannya bertambah dan tidak perlu keluar rumah, cukup nunggu di rumah. Rezeki datang. Baik orang beli langsung atau orang beli melalui online. Nah, itu kau kembangkan Rafael. Iya, Pak. Jadi bakti kau kepada orang tua kau adalah membuat usaha orang tua kau jadi maju. Ya. Karena banyak sekali orang tua punya usaha, ketika orang tuanya sudah mau pensiun, anaknya nggak ada yang nerusin. Akhirnya sayang gitu. Usahanya banyak yang jatuh. Padahal usaha itu bagus gitu. Apalagi pempek. Aku yakin sampai sekian tahun kemudian pempek masih laku lah. Ya, tidak mungkin wong Palembang tak makan pempek ya. Tidak tahu kalau sudah ditemukan makanan baru pengganti pempek yang lebih hebat. Karena saya lihat Mimi itu kan ya sampai sebentar-sebentar baik. Nah, pernah ada Surabi ya, di Kamangiwa tuh ya? Pernah ada Surabi ya? Kan sebentar apa ya, sekarang sudah mati kan? Tidak laku lagi Surabi kan? Tapi pempek dari zaman saya, gimana Rayhan? Lah jadi kafe sekarang. Nah iya, kan bangkrut kan Surabi itu kan? Kalau dulu Iya, ngetop Pak, ya, Surabi Surabi Bandung. di Kamangiwa tuh. Nah, karena udah ada hobi wong Palembang makan-makan mah itu. Tapi kalau pempek dari zaman saya kecil sampai sekarang masih laku pempek. Nggak pernah pempek itu jadi bangkrut. Nah, jadi pempek itu sebenarnya potensinya besar sekali, Rafael, kalau kamu mau kembangkan. Nah, apalagi yang punya keterampilan. Kayak Prabu bisa menyervis AC. Aku yakin zaman sekarang AC itu pasti banyak yang butuh. Ya. Nah, itu ya tolong ya. Saya minta waktu 1 minggu. Nah, saya punya coba kamu lihat di video ya. Nanti saya share di YouTube-nya. Sebentar ya. Kamu bisa tonton video YouTube. Ntar saya cek dulu YouTube-nya ya. Nah, Anda pelajari itu yang saya dengan teman saya mengajar tentang bagaimana marketing. Ada 10 poin marketing. Saya ngajar di teknik komputer. Saya dan teman saya. Teman saya itu praktisi. Nah, ada 10 poin bagaimana marketing di media sosial. Ya. Atau marketing online. Ada itu. Bentar. Mana ya? Apa yang video yang saya anu itu ya? Saya sudah share itu ya? Itu bukan videonya, lupa saya. Ini tanggal 16. 16 tambah 3, oh, bukan ya. Berarti tanggal strategi pemasaran. Nah, ini nih. Ya. Bisa Anda pelajari ini. Nah, ini link YouTube-nya nih. Ya.
Agak lambat dan internet saya nih. Ya. Nah ini nah, ya. Iklan di internet ini sebenarnya sebagai pelengkap saja dari iklan-iklan yang di ini ya, di dunia nyata ya. Bisa di televisi, bisa di koran, bisa jalan, pasang iklannya atau buat brosur. Sekarang trennya orang lebih dikenai ke iklan di internet ya. Kondisi keadaan pandemi, jadi orang lebih banyak di rumah, aktivitasnya lebih banyak menggunakan internet, maka trennya lebih banyak selanjutnya ke yang ketiga, strategi promosi yang itu juga adalah usaha yang strategis. Oke, nah itu bisa Anda tonton. Saya sudah share link YouTube-nya. Ya. Jadi bisa Anda tonton bagaimana strategi pemasaran di dunia online sekarang. Itu teman saya yang ngajar. Saya di awalnya saya ngajar sebentar, setelah itu selanjutnya menit kesekian sampai terakhir itu teman saya yang ngajar. Nah, itu bisa Anda pelajari. Ya bagaimana pengalaman dia. Dia memang praktisi, dia memang jualan online gitu. Nah, dia sudah praktek gitu. Anaknya jual makanan. Dia jualan mobil. Dan tidak perlu keluar rumah, dia cukup dalam rumah baik, duit dapat. Anaknya juga di rumah baik, duit dapat. Jadi kehidupan dia itu sudah terbiayai, sudah apa? Hidup dia itu sudah terpenuhi dengan dia berjualan secara online gitu. Jadi dia sekarang tidak bekerja sama orang lain. Dulu dia pernah bekerja di bank, pernah bekerja di showroom, pernah bekerja di tempat lain-lain. Nah, sekarang dia murni tidak bekerja di mana-mana, dia hanya jualan online. Tapi hidup dia bisa terpenuhi untuk kebutuhan keluarga dia. Itu kan hebat. Anaknya juga tadinya begawe di bank mandiri. Terus berhenti karena sudah nikah anaknya. Wanita anaknya kan nikah, ikut suami. Nah, sekarang anaknya jualan kue, jualan makanan, jualan pokoknya makanan lah. Jualan makanan. Tidak keluar rumah, cuma buat makanan, kayak buat minuman, jual minuman juga anaknya. Dia jualnya secara online, nanti ada kurir yang mengambil dan mengantarkan jualan anaknya. Jadi anaknya cukup gawe di rumah baik, dapat duit. Ya. Jadi ya, apalagi Rafael itu sudah punya produknya, tempe. Aduh, tinggal kau kembangkan Rafael. Cukup di rumah, dapat duit. Nggak perlu kemana-mana. Dan meluaskan pelanggan, tidak hanya orang yang datang untuk belanja di rumah, tapi kamu meluaskan pelanggan orang yang membeli secara online. Jadi pelanggannya lebih banyak. Nah, itu. Nah, nanti Anda pelajari lah di YouTube yang sudah saya share itu, ya. Silakan Anda pelajari di YouTube itu. Bagaimana strategi 10 poin strategi bisnis marketing online atau yang tren sekarang lah. Itu Anda silakan pelajari. Ya, jadi waktunya 1 minggu lagi dan itu merupakan tugas ujian tengah semester. Nanti Anda kumpul di e-learning. Sudah saya buat tempat untuk menguploadnya. Nah, walaupun Anda kelompok, tapi ngumpulnya per orang ya. Jadi misalnya Raihan sama Dimas tadi ya sekelompok ya, atau Raihan sama siapa? Akil ya.
Raihan sama Akil. Walaupun tugasnya sama, Raihan ngumpul, Akil juga ngumpul karena saya akan nilai perorangan walaupun isinya sama. Karena kan dia sekelompok, Akil sama Raihan kan sekelompok. Tapi tolong masing-masing mengumpulkan ke learning itu. Dan saya punya waktu itu cut off. Jadi waktunya kalau lewat batas waktu, Anda nggak bisa ngumpul lagi. Walaupun Raihan sudah ngumpul, si Akil ini terlambat ngumpul, waktunya lewat, Akil tidak dapat nilai. Walaupun sekelompok itu. Yang dapat nilai hanya si Raihan karena Akil nggak ngumpul. Jadi dua-duanya harus ngumpul dan jangan lewat waktu. Ada batas waktunya itu. Cek aja di e-learning. Waktunya lewat, maka nggak bisa ngirim lagi file. Jadi walaupun sekelompok, salah satu nggak ngumpulkan file, berarti tidak mendapatkan nilai. Jadi Akil dan Raihan harus dua-duanya mengumpul masing-masing walaupun isinya sama. Begitu juga kalau kelompok yang lain. Oke, ada pertanyaan tentang materi hari ini? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Ya, silakan ya. Jadi saya sudah kasih tugas dan 1 minggu lagi itu menjadi ujian tengah semester Anda. Nanti kita bahaslah minggu depan hasil yang sudah kalian tampilkan. Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini ya. Sampai jumpa minggu depan. Silakan 1 minggu ini dikejar pelanggan sebanyak-banyaknya, promosi sebaik-baiknya. Jadi jangan promosinya cuma tulisan baik, poster baik. Buatlah promosi yang kreatif, ada konten-konten kreatif. Oke? Kasih video, kasih komentar, kasih yang lucu-lucu. Seneng orang nontonnya, tertarik dia. Ya? Tuh, kalau game itu, wow, buatlah seolah-olah seru orang lagi main game gitu kan, ada video dia lagi main game. Setelah itu dia ada yang ngomong gitu. Jadi seru gitu tampilannya. Buat video 1 menit kok susah, mudah zaman sekarang. Saya dulu ngedit video hanya pakai handphone gitu, nggak perlu ke pakai Camtasia atau pakai apalah dulu ya. Sekarang sudah bisa kita ngedit video pakai handphone. Nah itu zaman sekarang ini canggih lah ya. Kalau dulu saya kalau ngedit video harus pakai laptop, sekarang pakai handphone dulu pacak ngedit video. Nah itu teman saya itu yang jualan anggrek, dia selalu mempromosikan anggreknya pakai video. Jadi dipoto bergerak anggreknya, digerak-gerakkan, ada orang yang megang anggrek, ada orang yang ngurusin anggrek. Jadi orang tertarik karena kalau cuma foto-foto anggrek muncul, nggak tertarik. Tapi ketika video bergerak, itu orang tertarik dengan anggreknya. Ada yang ngomong, ada yang bergerak, ada yang lagi ngurusin pohon anggreknya, jadi tertarik gitu nabung. Tapi kalau cuma gambar anggrek muncul, orang malas cuma nyingok-nyingok itu, Bang. Nah itu ya. Tapi jangan lupa nomor kontak dan yang harus dihubungi segala macam itu dikasih gitu biar orang bisa menghubungi Anda, bisa berdialog sama Anda. Ya. Ya saya rasa cukup kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, saya tutup ya. Ya, Pak.